Oke. Di antaranya, yang pertama adalah social currency. Apaan tuh? Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke teman-teman, kali ini kita punya sebuah tips yang tentunya ini bisa sangat bermanfaat nih. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen order desain, Ya, betul sekali. bisa ke Kebun Desain. Ya, jadi Kebun Desain adalah jasa studio desain grafis yang ada di Kerawang dan melayani seluruh UMKM senasional. Ya, bahkan internasional. Bahkan internasional. Dan teman-teman bisa chat langsung lewat WA kita di deskripsi ya nomornya. Oke. Oke, lanjutin deh. Langsung ke tips kali ini berkaitan dengan apa nih? Nah, jadi tips kali ini adalah kaitannya dengan gimana sih cara membuat konten viral. Gitu. Sebenarnya kita juga sambil belajar lah ya seperti itu. Ada beberapa formula yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Di antaranya, yang pertama adalah social currency. Apaan tuh? Oke, social currency yang pertama apa nih social currency ya? Jadi kamu kalau misalnya mau membuat membuat konten itu harus yang memang yang sedang tren saat ini apa. Misal kalau sekarang lagi pandemi ya isu-isu kesehatan mungkin yang paling penting. Iya gitu. Nah, jadi angkat tuh terkait isu-isu kesehatan. Kalau misal memang kamu punya sebuah produk, misal produk minuman sehat, anggaplah susu kurma misalnya seperti itu. Nah, kaitkan produkmu dengan isu-isu kesehatan. Iya betul. Gitu. Atau misalkan lagi banyak yang kesulitan, bikin konten sedekah sampai viral gitu ya. Nah, kayak kemarin tuh apa tuh yang Arif Muhammad ikoy-ikoyan ya. Ikoy-ikoyan, terus yang penjual tebu itu sama siapa? Mat Peci. Ya. Cara nawar gitu kan. Cara nawar seperti itu. Jadi nawarnya bukan nawar murah tapi nawar mahal gitu. Setelah kita temukan social currency-nya, misalnya studi kasusnya seperti ini tadi ya, tentang kesehatan. Orang kalau misalnya sekarang ini kan pandemi, orang berlomba-lomba sehat, ya nggak sih? Iya. Sampai susu beruang pun mahal gitu ya. Iya. Nah, kamu mengeluarkan sebuah produk nih, misalnya susu kurma, misalnya seperti itu. Nah, kaitkan tuh social currency-nya dengan kesehatan. Setelah itu, tahap kedua adalah buat sebuah trigger. Apaan tuh? Trigger ini adalah sebuah pancingan. Gitu. Oke, tahap keduanya trigger ya. Trigger pancingan ke masyarakat gitu. Misalnya susu beruang mahal, kami punya solusinya. Nah, keluar itu produknya, susu kurma misalnya misalnya merek Selalu ready gitu ya. selalu ready dengan harga yang murah misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sebuah pancingan yang boleh membandingkan dengan produk lain yang mahal, kamu memberikan solusi terbaiknya. Kayak gitu. Mantap. Yang ketiga, ini ada yang namanya emotion. Nah, emotion ini adalah kamu harus berikan judul yang positif dan konten yang positif juga. Ya jelas lah, misalnya tadi judulnya adalah alternatif lain dari susu beruang misalnya. Pokoknya positif ya, jangan menjatuhkan misalnya seperti itu. Itu kan alternatif lain dari susu beruang. Kemudian kontennya ya konten terkait dengan produk yang kamu berikan. Ya konten-konten positif ya seperti tadi ya, kayak berbaginya Arif Muhammad ikoy-ikoyan kan itu trending kayak trending. Bahkan itu bisa membuat pro dan kontra ya. Iya. Ada yang menjadi oh jangan ngasih dong. Jadi mental ikoy-ikoyan bikin minta katanya kayak gitu. Ada yang ya cuma ngasih doang sih, bebas-bebas aja kali. Ya gitu. kalau kita mah Betul. ya sebenarnya itu justru Arif Muhammad ini malah kreatif menurut saya. Betul. Dan bahkan brand-brand pun pengen ikut nyumbang. Kalau misalkan nggak bisa ngasih ya nggak usah ngehujat juga sih gitu ya, bilang aja, aduh nggak ada duit, aduh nggak mau ikutan ya gitu aja udah sih beres. Ya. Gitu. Jangan gengsi. Gitu aja sih. Oke. Nah, yang keempat adalah practical value. Apaan tuh? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kamu harus memberikan konten yang edukatif terkait produk kamu. Oke. Nah, itu bisa dikemas banyak rupa lah. Misalnya tentang keseharian anak sekolah. Sebelum misalnya anak sekolah itu harus minum susu kurma, misalnya seperti itu.
Atau misalnya istilah setelah jam istirahat itu harus minum susu kurma. Jadi ibaratnya contohlah Indomie. Indomie itu kan udah terbranding bahwa makanan yang murah untuk anak kos. Ya. Viralnya seperti itu. Nah, gimana caranya si produk kamu pun untuk susu kurma ini, misalnya studi kasusnya adalah susu kurma, jadi minuman sehat untuk warga Indonesia. Ya, intinya mengedukasi ya. Itu terserah teman-teman apakah mau mereview, apakah mau ngasih tahu ini manfaatnya, sehingga orang jadi mengetahui. Misalkan tadi cara merebus mie instan yang sehat. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya jadikan sebuah cerita, ya konten edukasinya. Itu bebas sekali. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah public. Apaan tuh? Public ini maksudnya adalah buat konten yang menarik untuk masyarakat. Berarti yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, jangan hanya kalangan tertentu, seperti itu. Iya, buatlah semenarik mungkin agar jadi tersebar seluas mungkin. Betul. Misalkan edukasi kan memang konten edukasi itu ya lumayan agak susah. Ya. Gimana caranya orang itu, hey ini ada informasi penting loh. Tapi kan kadang orang tuh apaan sih gitu ya, nggak seru ah. Nah, gitu. Usahakan buat si kontennya itu seru edukasinya sehingga orang tuh tetap nonton kayak gitu, dapat ilmunya, terus terhibur juga. Dan akhirnya di-share. Gitu. Iya. Kan tujuannya itu. Nah, masih kaitannya dengan publik tadi ya, buat konten yang menarik untuk untuk masyarakat ya. Jadi semua kalangan bisa menerima gitu. Nah, yang terakhir adalah stories. Storiesnya maksudnya adalah selipkan di dalam konten yang kamu buat tadi, di dalam publik tadi, tujuan cerita dari brand kamu itu mau apa sih sasarannya. Misalnya sasarannya kalau susu kurma itu kan sasarannya misalnya minuman sehat warga Indonesia. Kalau Indomie kan sasarannya makanan untuk anak kosan. Seperti itu. Nah, itu selipkan di dalam konten publikmu tadi. Jadi jangan sampai sia-sia nih bikin konten tuh. Betul. Gitu. Jadi lebih terarah juga sih ya dengan cerita kayak gitu. Betul sekali. Jadi itu aja sih untuk tips kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Nuya. Jadi jika dirasa suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe channel ini. Dan jangan lupa di share ke semua orang agar lebih bermanfaat konten ini. Betul banget. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.